Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Biarlah berkat Tuhan selalu limpah dalam hidup kita. Pagi ini kita akan merenungkan firman dari Titus 2 ayat 9 dan 10 dengan judul Sifat Karyawan Teladan. Demikian bunyinya. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Surat Titus adalah petunjuk bagi kita tentang bagaimana hidup yang penuh dengan integritas dan kebenaran dalam Kristus. Dan itu tentu harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayat ini adalah bagian yang berbicara langsung kepada hamba-hamba atau pekerja, atau saya pakai istilah karyawan, yang mengajarkan kita tentang bagaimana kita harus bersikap di tempat kerja atau dalam hubungan dengan otoritas yang lebih tinggi. Tujuannya adalah supaya hidup kita, pelayanan kita, pekerjaan kita memuliakan Allah dalam segala hal. Dikatakan ayat 9 tadi, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Kata taat berasal dari kata Yunani hupotasso, artinya menundukkan diri. Yang bukan berarti menjadi penurut tanpa akal, tapi menunjukkan sikap kerendahan hati, pengakuan terhadap otoritas yang sah. Jadi kalau saudara jadi karyawan di sebuah perusahaan, ya harus hormat kepada atasan, menjalankan perintah dengan penuh tanggung jawab, jangan malas-malesan. Itu yang penting. Berkenan kepada mereka artinya menyenangkan hati, melaksanakan tugas dengan baik sehingga hati pimpinan dipuaskan, membawa kegembiraan baginya. Bukan sekedar menjalankan tugas dengan pasif, artinya kalau disuruh baru kerja, malas, terpaksa, banyak ngomel. Tetapi sebaliknya dengan semangat, dengan aktif, dengan positif, bahkan proaktif, mengusulkan sesuatu yang baik demi peningkatan yang ada. Bayangkan kalau ada di sebuah perusahaan karyawan dengan ciri 5 ngo, datang ke kantor, ngopi. Kedua, ngoran. Ketiga, ngobrol sama temennya. Yang keempat, ngocok kartu. Yang kelima, ngorok. Ini dipecat nih saudara sekalian. Walaupun dia saudara seiman, kagak bener nih orang model begini. Jadi sikap ini sangat penting untuk kita miliki di dalam dunia kerja. Sikap rajin, antusias, punya attitude yang baik, kinerjanya bagus, hasilnya, targetnya tercapai. Karena kesadaran bahwa setiap tindakan kita dapat mencerminkan sifat Kristus, itu harus kita miliki. Karena tempat kerja saudara adalah mimbar saudara untuk saudara bersaksi kepada banyak orang. Bukan dengan kata-kata yang banyak, tapi dengan keteladanan dan hasil kerja yang baik. Contohnya Yusuf, ketika dia kerja di rumah Potifar, semua urusan beres. Sehingga bosnya yaitu Potifar juga makin diuntungkan dengan keberadaan daripada Yusuf ini. Jangan kalau saudara kerja di satu tempat, malah bangkrut tuh tempat kerja karena saudara kerjanya nggak benar. Dikatakan jangan membantah, artinya tidak melawan atau mengkritik otoritas, tapi sebaliknya menunjukkan sikap kooperatif dan positif. Jadi pekerja yang rajin, tidak suka membangkang. Saudara-saudara, sikap yang baik dalam pekerjaan menjadi bukti hidup orang yang percaya di tengah masyarakat. Kita dipanggil untuk bekerja dengan integritas dan menjalin hubungan yang harmonis dengan atasan atau rekan kerja. Berapa waktu lalu saya dengar ada beberapa orang di sebuah perusahaan dirumahkan. Wah, lalu protes 3 hari, saudara. Pokoknya kalau ini tidak dipekerjakan lagi, kami ribuan karyawan juga akan berhenti. Saudara-saudara, karena protes terus dan juga kondisi keuangan daripada perusahaan kurang baik, akhirnya ownernya karena dipaksa, didesak begitu, ya udah ditutup aja pekerjaannya. Wah, mendengar itu karyawan jadi bingung. Lalu demonstrasi lagi berhari-hari. Apa? Minta dipekerjakan lagi. Lah ini kan bingung saudara. Makanya banyak orang sekarang pindah tempat usaha ke Vietnam, ke negara-negara yang lain. Karena apa? Terlalu banyak demo di Indonesia. Terlalu banyak preman, ormas yang menggerogoti keuangan dan sebagainya. Dan lebih stabil apa yang ada di luar negeri. Aduh sayang kalau ini terus terjadi di Indonesia. Bahaya Indonesia, saudara. Saya ingat kisah ada seorang karyawan yang suka berantem dengan pimpinan.
Dan dia suka cerita kepada temannya. Kalau dia pulang dari kantor, wah saya tuh ngelawan begini, begitu dan sebagainya. Akhirnya dia dipecat, saudara sekalian. Nah setelah itu pernah datang minta doa sama saya, saudara. Saya doakan dapat pekerjaan bagus dalam waktu yang relatif singkat. Nggak lama berhenti lagi karena berantem lagi sama pimpinan bagiannya. Lalu minta doa lagi. Saya bilang, enggak nanti aja. Wih berbulan-bulan gak dapat kerjaan loh saudara sekalian. Sampai akhirnya dia bilang saya kapok. Saya bilang, makanya kalau kerja bukan pimpinan nurut sama kamu. Kamu nurut sama pimpinan. Kalau kamu mau diturut sama orang, ya udah kamu jadi bosnya aja sekalian. Buka pabrik ya, buka perusahaan. Akhirnya dia menjadi karyawan yang langgeng bertahun-tahun dan jadi berkat di tempat kerjanya. Saudara, saya juga pernah dengar ada seorang waktu yang jadi karyawan, dia berantem makalah gebrak meja dengan kepala bagiannya. Akhirnya dia dipanggil oleh bosnya. Lalu bosnya ngomong, kamu tahu salah kamu apa? Enggak bos, saya benar. Dia yang salah. Saya ini kan melakukan tugas dengan baik dan sebagainya. Lalu bosnya bilang gini, kesalahan kamu satu. Attitude kamu, sikap hati kamu yang tidak baik. Boleh kamu pintar, boleh kamu benar. Tapi selama sikap hati kamu memberontak kepada orang dan tidak menghargai otoritas, kamu nggak bisa dipakai di perusahaan ini. Dipecat saudara sekalian. Dan akhirnya dia bilang, waduh ini pelajaran berharga dalam hidup saya. Bahwa ternyata attitude, sikap hati yang benar, itu yang sangat penting ketika kita menjadi seorang karyawan atau bekerja di sebuah tempat. Saudara-saudara, ayat 10 tadi berkata, jangan curang tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Nah, pekerja Kristen yang baik tidak boleh curang. Jangan kita jadi orang yang gak jujur, suka mencuri milik perusahaan, mengambil barang kantor tanpa izin, korupsi waktu. Tapi jadilah orang Kristen yang menjadi teladan dalam kejujuran, dalam integritas. Nah kalau kita tulus dan setia, dapat dipercaya, diandalkan, maka dalam dunia kerja kita menjadi berkat. Karena itu saudara, mari kita tidak hanya menyelesaikan pekerjaan kita, tetapi juga setia dengan apa yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Saya teringat satu kali ada seorang developer yang menggunakan jasa 2 kontraktor yang sudah menolong dia cukup lama waktunya. Kontraktor satu jujur, yang kedua tidak jujur. Lalu developer bilang, saya udah tua, saya mau pensiun. Jadi permintaan saya terakhir, tolong buatkan rumah, terserah ukurannya, terserah modelnya, tolong bikinkan yang bagus. Karena saya mungkin mau tinggal di sana. Wah, yang jujur bilang, bos begitu baik, saya akan buat yang paling bagus, yang kuat, dan keuntungan untuk saya sedikit saja karena dia sudah berjasa. Tapi yang nggak jujur bilang, waduh permintaan terakhir, kalau saya nggak dapat keuntungan sebesar-besarnya, wah rugi saya. Maka dia kurang-kurangi ukuran besinya, semennya dikurangi. Setelah hampir 1 tahun, ditanya gimana? Sudah selesai? Sudah bos. Lalu bos mau tinggal di mana di antara 2 rumah ini? Si bosnya bilang begini, sebetulnya ini hadiah dari saya buat kamu. Kamulah yang tinggal di rumah itu. Selamat menikmati apa yang sudah kamu bangun. Yang jujur bilang, aduh terima kasih. Ini rumah paling bagus dan kuat yang saya buat. Tapi yang gak jujur bilang, waduh celaka ini. Gempa paling kecil aja bisa membuat rumah runtuh. Saya bisa mati di dalamnya. Akhirnya apa yang kita lakukan, bukan orang lain yang akan menikmatinya. Tapi kita sendiri. Kita yang akan bertanggung jawab. Karena itu mari kita menjadi orang yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dengan kualitas pekerjaan kita. Ayat tadi berkata dengan demikian, memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Jadi melalui sikap kita di tempat kerja dan dalam segala aspek kehidupan, orang lain akan melihat ajaran Kristus dan memuliakan Tuhan. Sikap yang jujur, bekerja keras, tidak mencuri, menjadi kesaksian tentang kasih Kristus dalam hidup kita. Kehidupan Kristen di tempat kerja adalah salah satu cara utama orang luar melihat integritas ajaran Kristen. Jika kita hidup dengan penuh kejujuran, maka ajaran Tuhan kita akan dilihat dan dihormati oleh orang yang lain. Saudaraku, jadilah pekerja yang jujur, berprestasi, sehingga engkau akan diberkati Tuhan luar biasa. Mari kita berdoa.
Bapa, hamba berdoa kalau kami adalah seorang karyawan atau bekerja di sebuah tempat, biarlah kami menjadi karyawan yang takut akan Tuhan, yang menghasilkan sesuatu yang paling maksimal, bukan untuk diri kami sendiri, tapi untuk kemuliaan nama-Mu. Karena firman-Mu berkata, apapun yang kamu lakukan, lakukan dengan segenap hatimu, bukan untuk manusia, tapi seperti kepada Tuhan. Berkat-Mu atas kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.